adik-adik, jumpa lagi di akhir bulan Februari ya. Kita tetap bersuka cita karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita mau memulai ibadah live kita. Kita mau nyanyikan pujian Selamat Pagi Bapak. Kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kita sepanjang malam ya adik-adik. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami mau beribadah ya Tuhan. Berkati Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan ya Tuhan. Berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you, bye-bye. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Yang sudah siap memuji Tuhan, bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita, karena Tuhan sangat menyayangi kita ya adik-adik, karena kita adalah kesayangannya Tuhan. Yesus mengasihi aku. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Kasihnya, kasihnya padaku tak pernah berubah.
Yesus sangat mengasihi kita. Jadi kita juga nih harus mau mengasihi orang-orang di sekitar kita, terutama saudara-saudara kita, kakak adik kita, mama papa kita ya adik-adik. Kita harus mengasihi mereka. Gimana bukti kita mengasihi mereka? Kita harus mau saling melayani satu dengan yang lainnya, bukannya berantem, bukannya ngeledekin, bukannya malah nyusahin ya, tapi mau menolong dan mau melayani. Apalagi buat kakak adiknya di rumah ya, jangan suka berantem ya. Kita mau nyanyi satu pujian, judulnya melayani dengan kasih. Kita mau nih membuktikan bahwa kita juga mengasihi Tuhan dengan kita mau melayani sesama kita seperti Tuhan Yesus. Melayani dengan kasih, melayani dengan hati, melayani dengan kasih, melayani sepenuh hati, melayani dengan kasih Yesus, melayani dengan kerendahan hati, melayani seperti Tuhan Yesus. Mari melayani dengan kasih. Mau ya adik-adik melayani sesama kita dengan kasih, kasih dari Tuhan. Yang mau nyanyi bareng-bareng lagi ini ya. Siap? Melayani dengan kasih, melayani dengan hati, melayani dengan kasih, melayani sepenuh hati, melayani dengan kasih Yesus, melayani dengan kerendahan hati, melayani seperti Tuhan Yesus. Mari melayani dengan kasih, melayani dengan kasih Yesus, melayani dengan kerendahan hati, melayani seperti Tuhan Yesus. Mari melayani dengan kasih, mari melayani dengan kasih. Iya, biarlah hidup kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, sehingga kita mau melayani satu dengan yang lain. Nanti kita mau dengerin cerita nih tentang saudara kayaknya nih ya. Apa kira-kira ceritanya? Penasaran? Sebelum dengar cerita, kita mau siapkan hati kita dulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu pujian, Kupujikan Yesus bersama teman-teman New Life Kids ya adik-adik. Siapin hatinya ya, duduk yang manis, oke? Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Kau
ayat 14. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ku puji Kau, Yesus, karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu, Yesus, dengan segenap hatiku. Ku puji Kau, Yesus, karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu, Yesus, dengan segenap hatiku. Yesus, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu Life Kids hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cici Koko yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh masuk dan tertanam di hati kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, udah siap buat dengerin firman Tuhan hari ini? Hari ini Cici akan menceritakan tentang dua saudara kandung yang pertama. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak nih siapa sih mereka itu? Iya, mereka adalah Kain dan Habel. Jadi setelah Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, tidak lama setelah itu, Adam dan Hawa dikaruniai dua orang anak laki-laki. Yang pertama dinamainya Kain dan yang kedua dinamainya Habel. Setelah Kain dan Habel bertumbuh menjadi dewasa, mereka memiliki pekerjaan mereka masing-masing. Kain bekerja sebagai petani, tugasnya adalah mengolah tanah. Kain menanam buah-buahan, sayur-sayuran, sedangkan Habel bekerja sebagai penggembala domba. Tibalah saatnya di mana Kain dan Habel harus memberikan persembahan untuk Tuhan. Kain mengumpulkan buah-buahan dan juga sayur-sayuran untuk dipersembahkan kepada Tuhan, sedangkan Habel memberikan anak domba yang sehat yang terbaik untuk ia persembahkan kepada Tuhan. Persembahan Habel ini menyenangkan hatinya Tuhan, sedangkan persembahannya Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, karena persembahan Kain tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak menerima persembahan Kain bukan karena apa yang Kain persembahkan, tetapi Tuhan melihat hatinya Kain. Tuhan melihat sikapnya Kain pada saat Kain memberikan persembahan itu untuk Tuhan. Kain tidak memberikan persembahan itu dengan hati yang tulus. Oleh karena itu, Tuhan tidak senang dengan persembahan yang diberikan oleh Kain. Sedangkan Tuhan senang dengan persembahannya Habel karena Habel memberikan persembahannya itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita, sehingga Habel mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga Tuhan pun menerima persembahannya Habel. Nah, tentu saja hal ini membuat Kain menjadi sangat kesal dan marah. Kain iri terhadap Habel karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Lalu Kain pun merencanakan sesuatu yang jahat. Dan Tuhan pun sudah memperingatkan Kain untuk tidak tergoda untuk melakukan dosa. Tapi Kain tidak mendengarkan kata Tuhan.
Kain pun mengajak Habel ke ladang, dan sampainya mereka di sana, Kain langsung memukul Habel dan Kain pun membunuh adiknya. Lalu firman Tuhan berkata kepada Kain, "Di manakah adikmu itu?" Dan Kain pun menjawab, "Aku tidak tahu. Memangnya aku menjaga adikku?" Jawab Kain. Tapi Tuhan tahu apa yang telah dilakukan oleh Kain, meskipun Kain tidak memberitahu Tuhan, meskipun Kain tidak mengakui apa yang sudah dia lakukan kepada adiknya. Lalu Tuhan pun menghukum Kain dengan menghalaunya. Kain dijauhkan dari keluarganya dan ia harus pergi mengembara, dan dia tidak bisa tinggal menetap di suatu daerah, jadi dia harus pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tapi meskipun Tuhan menghukum Kain, Tuhan tetap melindungi Kain. Nah, adik-adik, dari cerita tadi antara Kain dan Habel, kira-kira Tuhan lebih senang terhadap sikapnya siapa? Iya, sikapnya Habel ya adik-adik. Kenapa Tuhan senang dengan sikapnya Habel? Karena Habel memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dan dengan sukacita. Ia mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sedangkan Kain, dia tidak memberikan dengan hati yang tulus. Oleh karena itu persembahannya Kain tidak diterima oleh Tuhan. Nah, jadi zamannya Kain dan Habel, mereka memberikan persembahannya itu dalam bentuk korban binatang ataupun dengan memberikan persembahan dalam bentuk buah-buahan atau sayur-sayuran. Tetapi zaman sekarang kita memberikan uang persembahan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana nih sikap yang menyenangkan hati Tuhan yang harus kita lakukan? Apakah waktu kita memberikan persembahan digumbal-gumbal dulu uangnya baru kita mau berikan persembahan? Kira-kira sikap itu sikap yang menyenangkan hati Tuhan nggak? Nggak ya adik-adik. Nah, waktu kita mau melakukannya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sukacita, kita pasti akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nggak akan uangnya itu digumbal-gumbal dulu, karena kita mau memberikan yang terbaik, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak melihat seberapa besar persembahan yang kita kasih buat Tuhan, tetapi Tuhan lebih melihat kepada sikap hati kita waktu kita memberikan persembahan itu untuk Tuhan. Dan ketika kita melakukannya dengan ikhlas dan dengan hati yang sukacita, pasti kita akan memberikannya yang terbaik untuk Tuhan ya adik-adik. Nah, kita mau belajar seperti Habel. Dia mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Begitu juga dengan kita, ketika kita mau melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas, dan kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan memberikan untuk Tuhan sesuatu yang terbaik ya. Begitu juga kita mau melakukannya untuk sesama kita ya adik-adik. Kita mau memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita, dan kita mau kehidupan kita menyenangkan hatinya Tuhan ya adik-adik. Dan jangan lupa untuk juga kita selalu minta pertolongan dari Tuhan dan penyertaan dari Tuhan untuk kita dapat selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya adik-adik. Nah, itu dia untuk firman Tuhan ya hari ini. Dan untuk ayat hafalannya, Ayat tepat kita hari ini adalah Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Kita tulis lagi ya. Mazmur 27 ayat 11. Karena jalanmu kepadaku ya Tuhan, kita akan dan simpan di dalam hati ya Tuhan. God bless you. dan sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita mau tutup dalam doa ya adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar untuk melakukan yang terbaik, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau
memberikan hati kami dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas Tuhan, dan juga dengan hati yang sukacita untuk memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan, dan biarlah kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami juga mau melakukannya Tuhan, sesuatu yang terbaik Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kingdoms. Aku mau ingatkan teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau di amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggerakkan QR code dengan bantuan Mama Papa. Ini adalah nomor WA untuk teman-teman memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram Life Kids dan Facebook Life Kids, serta subscribe YouTube channel Life Kids. Bagi Mama Papa yang belum tergabung di WA grup Life Kids, yuk segera hubungin Life Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik Life Kids, happy Sunday. Kalian semua apa kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Koko mau ngasih beberapa pengumuman nih. Untuk ibadah onsite Life Kids akan diadakan di jam berikut ini. Ibadah onsite Life Kids dapat diikuti mulai dari kelas bayi sampai kelas madya ya. Untuk semua adik-adik yang akan datang beribadah secara onsite, diharapkan kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Bagi adik-adik yang masih belum dapat mengikuti ibadah secara onsite, jangan khawatir, karena kalian dapat tetap beribadah secara online di YouTube channel Life Kids di jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pastikan adik-adik semua tetap dapat mengikuti ibadah Life Kids setiap minggunya ya. Sekian untuk pengumuman minggu ini, adik-adik terus berdoa dan andalkan Tuhan dalam setiap aktivitas yang adik-adik lakukan. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian ya. See you and God bless you. Bye-bye.